Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modus operandi dalam segi penggelapan. Sebelum kita masuki ke dalam 5W1H, sebelumnya kita harus mengetahui kasus penggelapan tersebut, yang mana dalam putusan nomor 389 garing PID titik B garing 2020 garing PN SGL kronologis yang mana berawal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20 WIB. Terdakwa yang melihat saksi Ramos bin Suryani menjual 1 unit Honda Yamaha Xeon warna merah marun tahun 2012 nomor polisi BN 8270NJ dijual di dalam grup Facebook. Kemudian Ramos mengirimkan pesan kepada saksi untuk menanyakan tentang motor tersebut, dan terdakwa dan saksi bersepakat untuk bertemu keesokan harinya di Sungai Liat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 10 WIB, terdakwa yang sudah berniat membawa lari motor milik saksi Ramos kembali mengirim pesan kepada saksi Ramos agar bertemu di depan SPBU yang terletak di Desa Air Ruwei, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Setibanya terdakwa tiba di SPBU, tidak lama kemudian saksi Ramos datang menggunakan sepeda motor yang akan dijualnya, yaitu sepeda motor merek Yamaha Xeon, dan terdakwa meminta izin kepada saksi untuk mencoba motor tersebut, dan kemudian terdakwa membawa motor tersebut bersama STNK dan tidak kembali lagi. Selanjutnya terdakwa menjual 1 unit Yamaha Xeon warna merah marun milik saksi Ramos dengan saksi Muhammad Ihsan Mamat bin Supardi dengan harga 1.700.000, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Ramos berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 3.500.000. Menyatakan terdakwa Ari bin Agus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang melanggar pasal 372 KUHP. Dari kasus yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah pada kasus tersebut terdakwa mencoba membeli sepeda motor milik saksi Ramos, akan tetapi saat transaksi percobaan motor, terdakwa membawa motor tersebut dan dijual kembali, dan dia melakukan aksi penggelapan dengan menjual motor kepada pihak lain. Baiklah, materi selanjutnya mengenai penyusunan modus operandi dengan menggunakan rumus 5W1H. Yang pertama, what atau kasus apa yang terjadi. Telah terjadi kasus penggelapan terhadap sebuah unit motor merek Yamaha Xeon berwarna merah hitam dan selembar STNK dengan nomor polisi BN-270-NJ. Yang kedua, when atau kapan kasus ini terjadi. Kasus ini terjadi pada hari Senin pada tanggal 10 Desember 2019 dan atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2019. Ketiga, why atau mengapa kasus ini terjadi. Moral hazard dikarenakan menggunakan segala cara untuk mengumpulkan harta, di mana terdakwa atau Ari Sapari alias Ari bin Agusi mencoba melakukan penggelapan sebuah motor dengan berpura-pura membawa motor dan meminjamnya, lalu membawa motor tersebut yang belum sepenuhnya miliknya untuk dijual ke orang lain demi menambah harta. Yang keempat, where atau di mana kasus ini terjadi, bertempat di depan SPBU yang berada di
Desa Airway, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Baik, materi selanjutnya itu Hu-nya di sini itu Aris Hafali alias Agus atau terdakwa dan Ramos bin Suryani sebagai korban. Yang keenam itu How. How-nya itu bermula pada saat terdakwa melihat saksi Ramos bin Suryani menjual motor Yamaha-nya pada grup laman jual beli Facebook. Kemudian mengirim pesan kepada saksi Ramos untuk menanyakan tentang motor tersebut. Kemudian terdakwa dari saksi Ramos sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Keesokan harinya mereka bertemu pada SPBU Sungai Liat pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 18.00 WIB atau pukul 6 sore. Pada saat terjadinya negosiasi atau transaksi jual beli tersebut, si terdakwa atau Ali meminta kepada si Ramos untuk meminjamkan STNK-nya, mengecek keaslian STNK tersebut dan melakukan test drive terhadap motor tersebut. Karena berdasarkan kepercayaan, si korban memberikan STNK dan memberikan motor kepada Ali untuk melakukan test drive motor tersebut. Pada saat test drive motor tersebut, si Ali tidak kembali dan motor yang dibawa dan motor si Ramos tersebut dibawa lari oleh si Ali tersebut, sehingga si korban berusaha untuk melacak keberadaan motornya tersebut. Pada saat melakukan pelacakan, ternyata si Ali atau terdakwa menjual kembali motor tersebut kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Pada saat transaksi antara Ali dengan si Ramos atau korban, mereka bernegosiasi di harga 3,5 juta. Tetapi pada saat terjadinya penggelapan motor tersebut, di mana si Ali atau terdakwa menjual kembali motor tersebut kepada orang lain dengan harga 1,7 atau setengah harga tersebut, sehingga di sini si Ramos sudah dirugikan dengan nominal 3,5 juta. Dan di sini sudah jelas terjadi penggelapan motor curian yang dilakukan oleh si Ali atau terdakwa. Sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.